Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? Hopefully all of you are fine. Okay, in this meeting, I would like to give a short explanations about narrative. What narrative is? Narrative is story in the past time, which there is a moral lesson in a story. Ya, jadi naratif itu cerita di masa lampau, di mana pada cerita itu ada pesan moral yang tersimpan di setiap cerita. Now we will know about what kinds of atau jenis-jenis dari narrative. Ya, apa saja sih yang disebut cerita naratif itu? First, yang pertama legend. Legend in Indonesia we call it legenda. How the story say as a legend? Bagaimana sebuah cerita disebut dengan sebuah legenda? What are they? Apa saja mereka? Ya, jadi sebuah cerita narrative itu disebut legenda if there is a proof. Jika di cerita itu meninggalkan sebuah bukti, ya, or in English atau bahasa Inggrisnya we call it as a proof. Tersebut proof, bukti. For example, misalnya Dayang Sumbi atau cerita Tangkuban Perahu. Nah, di mana ada bukti yang tersisa yaitu Gunung Tangkuban Perahu. Sama halnya dengan Roro Jonggrang atau lebih kita kenal dengan Candi Prambanan, di mana ada bukti yang tertinggal yaitu sebuah Candi Prambanan. We call it kinds of the narrative is a legend. Jadi itu jenis teks naratif yang kita sebut sebagai legenda or a legend. And then number 2, yang kedua yaitu folktale or folklore. Dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan cerita rakyat. Cerita rakyat tentu saja masuk ke dalam narrative text. Ya, bagaimana contohnya atau apa saja sih contohnya? Of course, tentu saja cerita rakyat yang menceritakan khas atau cerita rakyat daerah tertentu, khas daerah tertentu. For example, misalnya cerita dari Sumatera Selatan maksud saya. Cerita dari Sumatera Selatan, Si Pahit Lidah. Cerita Si Pahit Lidah itu cerita khas daerah, cerita daerah. Cerita Si Pahit Lidah adalah cerita daerah khas dari Sumatera Selatan. Atau Putri Pinang Masak. Itu cerita daerah khas dari Jambi. Dari Provinsi Jambi. Dan sebagainya. Number 3. Yang ketiga, kinds of the narrative, jenis dari naratif adalah fairy tale. Atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan dongeng. What kinds of dongeng? Apa jenis-jenis dongeng? Or apa saja sih examples, contoh dari dongeng itu? Di luar negeri, western, kalau dongeng yang west dari luar itu bisa kita ambil contohnya, misalnya Sleeping Beauty, ya, or Snow White atau Putri Salju. Indonesia, dalam bahasa Indonesia, dongeng bisa juga kita ambil contohnya, misalnya Timun Mas. Ya, itu adalah contoh sebuah dongeng. Next, berikutnya adalah fable. Number 4 is a fable. Another kinds of narrative, we call it as a fable. Jadi jenis lain dari teks naratif kita sebut sebagai fable. I believe all of you have known about fable. What fable is? Saya percaya kalian sudah tahu apa sih fable.
Ya, benar sekali. Fable adalah cerita di mana tokoh utama atau karakternya adalah hewan. Ya. Nah, there are so many kinds of title. Ada banyak sekali judul-judul dari fable yang sudah kita ketahui. Misalnya saja the famous one yang paling terkenal, the mouse, deer, and the crocodile, the monkey and the crocodile. Ya, itu salah satu contoh dari fable yang sudah sangat famous atau sudah kita tahu tentang cerita si kancil dan buaya. Nah, itu adalah contoh dari naratif yang berjenis fable. And then, lalu the last yang terakhir, jenis dari naratif itu adalah number 5 is myth, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai mitos. Talking about myth, jadi membicarakan tentang mitos, itu berkaitan erat dengan hal-hal mistis. Ya, namun hal-hal mistis yang bisa masuk ke dunia edukasi, dunia mistis yang bisa masuk ke dunia pendidikan, bukan mistis-mistis atau cerita-cerita hantu yang sulit, yang sangat sulit untuk dijelaskan secara real. Namun mistis di sini atau mitos di sini adalah lebih cenderung kepada hal mistis yang memang diyakini oleh masyarakat. Ya, yang paling terkenal cerita mistis atau mitos yang bisa masuk ke narrative text adalah cerita Nyi Roro Kidul. Ya, seperti itu. So, jadi narrative text is a very various kinds. Jadi teks naratif itu sangat bervariasi, and every story dan setiap ceritanya there is a moral lessons, akan ada pesan moral pada cerita itu. Jadi sangat menarik teks naratif itu untuk dipelajari. Dan tentu saja the social function atau purpose of narrative text, tujuan dari narrative text itu to entertain the reader, untuk menghibur pembaca, even meskipun narrative text, teks naratif bisa dibuat menjadi sebuah film. Ya, karena banyak sekali teks-teks naratif yang sudah bisa kita lihat dalam bentuk sebuah film. Okay, class, I think that's all for today. Saya rasa cukup dulu untuk penjelasan naratif hari ini, dari meaningnya, lalu social function, and also kinds of narrative. Hopefully that what I've given to you, it will be useful for you and for all of us. Thank you very much for your attention. See you on the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.